Halo Sobat Restu dimanapun kalian berada, kembali lagi di Restu Podcast. Bersama saya Rizky Widiawati. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih Sobat Restu. Kira-kira siapa ya bintang tamu pada kali ini? Langsung aja, bintang tamu pada pagi hari ini yaitu Ibu Gati Wuryati selaku Direktur IMFK di BPR Restu Klaten Makmur. Selamat pagi Ibu Gati. Selamat pagi Mbak Rizky, alhamdulillah baik. Ya, kemudian di episode kali ini kita akan membahas mengenai bulan inklusi keuangan. Jadi kali ini kita akan mengenal mengenai inklusi keuangan itu seperti apa, kemudian manfaatnya dan partisipasi BPR Restu Klaten Makmur itu sendiri pada bulan inklusi keuangan pada tahun 2022 ini. Kemudian langsung aja pada kesempatan kali ini kita langsung bertanya kepada Ibu Gati mengenai inklusi keuangan itu sendiri. Seperti apa Ibu yang dimaksud mengenai inklusi keuangan itu? Ya, terima kasih. Baik Mbak Rizky. Inklusi keuangan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau kita singkat POJK ya nomor 76 tahun 2016 bahwa inklusi keuangan adalah kemudahan layanan akses lembaga, produk atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Nah, tujuannya dengan tujuan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya adalah bagaimana sih masyarakat itu mudah atau kemudahan masyarakat itu untuk mendapatkan layanan jasa keuangan. Jasa keuangan itu kan tidak hanya bank aja ya, ada lembaga keuangan lainnya misalnya pasar modal dan lain-lain. Nah, karena kita bergerak di lembaga jasa keuangan, maka di sini kita akan lebih mengupas mengenai layanan jasa keuangan terkait dengan perbankan ya. Jadi mungkin banyak masyarakat kita itu kan yang sudah bankable ya Mbak Rizky, sudah tahu bank itu apa, kemudian mereka pastinya juga sudah istilahnya bertransaksi di bank. Tetapi ada juga masyarakat kita yang belum mengenal bank atau belum bankable, belum familiar mengenai bank gitu ya. Nah, satu contoh nih, bank itu kan sebenarnya ada dua ya, menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 98, bank itu ada dua, bank umum dan juga yang kedua adalah BPR. Jadi kalau BPR itu juga bank. Nah, taunya orang kan bank itu ya bank umum ya, banyak kan, ya banyak ya bank himbara itu. Tapi BPR orang mungkin nggak tahu nih, BPR itu sebenarnya juga bank gitu kan. Taunya juga BPR itu kan Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kayak Mbak Rizky nih, dulu waktu belum kerja di BPR itu sudah tahu belum BPR itu apa kan gitu. Iya. Yang saya tahu BPR itu kan Bank Pengkreditan Rakyat yang memberikan layanan mengenai pengkreditan Ibu. Taunya hanya istilahnya BPR itu memberikan pelayanan kredit gitu ya. Iya. Nggak tahu kan BPR itu sebenarnya dia juga bisa melayani simpanan. Simpanan itu kan tabungan dan deposito. BPR juga sama bank umum istilahnya kan gitu. Jadi layanannya tidak hanya kredit tetapi juga bisa nabung, juga bisa deposito. Jadi fungsinya atau intinya tujuannya adalah bagaimana sih masyarakat itu diedukasi mengetahui lebih jauh mengenai layanan keuangan khususnya mungkin di BPR ya, BPR. Jadi mungkin kalau orang yang belum tahu bahwa BPR itu bisa untuk mendapatkan modal atau kredit, tapi juga bisa untuk simpanan, nabung maupun deposito, begitu Mbak Rizky. Iya. Kemudian tadi Ibu menjelaskan bahwa ada pengaturan OJK dari tahun 2016 yang berarti untuk kegiatan inklusi keuangan apakah dimulai dari tahun 2016 atau bagaimana Ibu? Iya. Biasanya peraturan itu kan kebetulan ini tahunnya 2016 ya, bahwa peraturan itu ditetapkan tahun 2016. Nah, biasanya itu berlaku kan tanggal ditetapkan atau tahun ditetapkan. Jadi memang kegiatan inklusi keuangan ini
berlaku sudah dari tahun 2016. Jadi tidak hanya tahun ini aja, tahun 2022, tapi setiap tahun dari tahun 2016 ini kita melakukan atau kita melaksanakan program inklusi keuangan. Itu nah khususnya biasanya kita kita lakukan di bulan Oktober, Mbak Rizky. Jadi di bulan Oktober ini bahwa OJK ini kan kegiatan yang diinisiasi oleh OJK dengan bekerja sama dengan lembaga terkait dan juga sebenarnya ini merupakan program dari pemerintah di bawah lembaga keuangan inklusif ya. Ini di bawah presiden langsung, Mbak Rizky. Jadi memang tujuannya adalah meningkatkan layanan keuangan di masyarakat Indonesia kan gitu. Dan program ini dilakukan di segenap lembaga terkait, baik OJK, lembaga keuangan, perbankan ya, khususnya BPR juga, kemudian pasar modal dan lain-lain. Nah, ini kita lakukan setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Itu. Ya, kemudian ada istilah bulan inklusi keuangan. Jadi pada bulan tersebut apa sih kegiatan yang biasanya dilakukan, Ibu? Oh iya, banyak kegiatannya Mbak Rizky. Memang OJK mengharapkan setiap lembaga keuangan ya, khususnya perbankan yang di bawah OJK ini melakukan serangkaian kegiatan untuk mensukseskan program ini gitu. Nah khususnya di BPRStu nih, BPRStu juga ada serangkaian kegiatan. Nah, pertama adalah edukasi mengenai keuangan ya, karena kan kita bergerak di keuangan perbankan ya, kita melakukan atau melaksanakan edukasi keuangan di masyarakat. Ya, bagaimana sih masyarakat ini mengelola keuangannya? Kemudian bagaimana sih masyarakat ini caranya mendapatkan akses layanan keuangan itu seperti apa? Khususnya di BPRStu Klaten Makmur kan gitu ya. Jadi di bulan ini ada 3 kegiatan edukasi di kelompok komunitas. Nah kebetulan kita di PKK, komunitas PKK ya Mbak, kita melakukan edukasi mengenai keuangan di ibu-ibu PKK. Kemudian yang kedua kita membuka stand di Car Free Day setiap minggu ya Mbak Rizky, karena kan Car Free Day memang hari Minggu ya. Car Free Day di Klaten. Nah kebetulan ini dimulai nanti tanggal 9. Nah selama bulan Oktober ini setiap minggu kita adakan layanan keuangan atau inklusi keuangan di Car Free Day. Kita buka stand agar masyarakat ini bisa nih mengakses layanan kita di kegiatan Car Free Day tersebut. Jadi kemudian layanan akses ini kebetulan kalau di bulan inklusi keuangan memang kita hanya di situ ya membuka stand. Tapi sebenarnya untuk inklusi sudah memberikan kemudahan ya. Artinya kalau misalnya BPRS tuh orang mau mengajukan kredit nih, atau orang mau buka tabungan atau buka deposito nih, dia bisa akses langsung ke website kita, BPRStu ya. Namanya apa coba Mbak Rizky? Di www.restuklatenbpr.com. Ya, jadi bagi masyarakat ya di Klaten dan sekitarnya, kalau misalnya mau mengakses layanan keuangan BPRStu Klaten Makmur, bisa langsung di website kita yang disebutkan Mbak Rizky tadi, www.restuklatenbpr.com gitu ya. Jadi kalau mau pengajuan kredit tadi ya kan kita mudah pelayanan nih Mbak. Nah mau mengajukan kredit nggak perlu repot-repot lagi kan gitu ya. Langsung aja mengajukan via website juga bisa. Nah yang ketiga kan kita juga menyediakan produk yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Nah, kita juga di bulan inklusi keuangan ini kita akan launching satu produk nih Mbak Rizky. Apa itu produknya? Produknya namanya tabungan restu bersinar. Nah, restu bersinar. Apakah ada kepanjangannya Ibu? Kok dinamakan sebagai tabungan restu bersinar? Iya, tabungan kita kan memang namanya tabungan restu ya. Kenapa bersinar gitu? Iya. Klaten bersinar ya. Bersinar, tapi sebenarnya bersinar itu singkatan dari berkah simpanan restu. Jadi ya memang
harapannya kita menabung itu kan berkah gitu ya. Dan bersinar artinya ya istilahnya tujuannya istilahnya tercapai gitu kan. Nah, kita buat produk ini sesuai dengan kemampuan masyarakat nih. Dia mau nabungnya berapa? Mau 100, 200 setiap bulannya kan gitu. Ini tabungan berjangka ya, Mbak, karena memang tujuannya bahwa kita menabung itu ada tujuannya nih, mau apa gitu kan, nantinya uangnya mau digunakan untuk apa, biar uangnya terkumpul gitu. Nah, selain nabung ini nanti juga ada hadiahnya nih, tabungan ini ada undian berhadiahnya kan gitu. Jadi di BIK ini memang diharapkan kita memberikan reward ya, reward ke masyarakat. Nah, salah satunya kita membuat satu produk yang memang nantinya kita mengimbing rewardnya nih, rewardnya ya nanti ada undian berhadiahnya gitu, Mbak Rizky. Iya Bu, kemudian tadi salah satunya menyelenggarakan stand di Car Free Day nggak Ibu? Mungkin untuk waktunya bisa dijelaskan Ibu, mungkin bukanya dari jam berapa sampai pukul jam berapa, dimana mungkin Sobat Restu yang ada di rumah mungkin ada yang berdomisili di Klaten, barangkali mau ikut melaksanakan kegiatan itu Ibu, ikut bertanya ataupun yang lainnya bisa langsung datang di besok Car Free Day. Mungkin bisa dijelaskan untuk waktunya. Kalau Car Free Day seperti biasa ya, mungkin kan biasanya sudah kita persiapan jam 6 gitu kan, seperti biasa mungkin sampai jam 8 ya kalau yang ramenya ya, jam 8. Kemudian nah, kegiatan di Car Free Day ini nanti kita buka stand nih, di sana juga banyak hadiahnya juga Pak Rizky. Nah, buat istilahnya menarik, memang ini tujuannya adalah meningkatkan masyarakat agar bertransaksi di di kita ya, di BPR Restu sesuai dengan tujuan dari BIK ini. Jadi nanti buat sahabat Restu ya, di Klaten khususnya, nah ini banyak sekali hadiah besok di Car Free Day ya. Kita ada gimmick-gimmick yang nanti ada hadiahnya, dan juga mungkin kan yang langsung istilahnya yang langsung bertransaksi membuka rekening tabungan atau misalnya pengajuan kredit dan lain-lain, nanti kita juga ada hadiah langsungnya gitu Mbak Rizky. Jadi nanti datang aja setiap minggu mulai tanggal 9 ya di stand kami di Car Free Day Klaten. Ya, jadi untuk Sobat Restu yang domisili di Klaten bisa langsung aja datang besok mulai tanggal 9 kita ada di Car Free Day di Klaten gitu. Kemudian Ibu, jadi inklusi keuangan tersebut tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses produk ya Ibu. Betul. Keuangan itu sendiri agar lebih mudah dan lebih dapat diterima di masyarakat. Iya. Nah, intinya ada 3 itu tadi ya Mbak ya. Inklusi keuangan kan kemudahan akses, kemudian artinya ini pertama tujuannya adalah meningkatkan kemudahan aksesnya masyarakat untuk mendapatkan layanan ya, produk dan layanan jasa keuangan. Kalau sudah meningkat aksesnya, pastinya kan meningkatkan transaksinya, ya kan. Kemudian transaksi nih, transaksinya sudah mudah, otomatis kan tujuannya bahwa transaksinya itu bertambah. Nah, kalau sudah transaksi keuangan itu bertambah, pada akhirnya tujuan pemerintah adalah keuangan ini kan berjalan dengan baik ya. Nah, kalau berjalan dengan baik, pastinya masyarakat itu kan juga istilahnya makin sejahtera. Keuangan baik, pemulihan ekonominya itu juga tercapai, baik pemulihan ekonomi di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Jadi pemerintah sendiri kan punya program namanya pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini juga satu rangkaian nih, inklusi keuangan. Kegiatan ini tuh tujuan akhirnya juga memang seperti itu gitu Mbak Rizky. Iya, jadi perbincangan kali ini sangat seru ya Sobat Restu, di mana bulan inklusi keuangan ini kita sebagai BPR Restu Klaten Makmur yang berpartisipasi langsung untuk mensukseskan adanya bulan inklusi keuangan itu sendiri. Kemudian kita juga mempunyai banyak kegiatan yang Ibu, banyak sekali kegiatan yang telah
kita persiapkan untuk terselenggaranya bulan inklusi keuangan tahun 2022 ini. Iya. Jadi Sobat Restu, dimanapun kalian berada, episode kali ini sangatlah spesial. Selain kita kedatangan bintang tamu yang spesial, kita juga membahas tentang bulan inklusi keuangan, di mana mungkin Sobat Restu ada yang belum tahu mengenai bulan inklusi keuangan itu sendiri seperti apa. Dan tadi kita telah dijelaskan bagaimana bulan inklusi keuangan itu sendiri serta partisipasi dari BPR Restu Klaten Makmur sendiri untuk mensukseskan bulan inklusi keuangan tahun 2022 ini. Kemudian saya berterima kasih kepada Ibu Gati Wuryati yang telah menyempatkan waktunya untuk ada di episode kali ini dan menjelaskan banyak sekali tentang kelebihan adanya bulan inklusi keuangan itu sendiri kepada Sobat Restu yang ada di rumah. Sekian episode kali ini. Untuk Sobat Restu semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube BPR Restu Klaten Makmur. Kemudian pantau terus sosial media BPR Restu Klaten Makmur yang ada di bawah ini. BPR Restu Klaten Makmur, solusi keuangan Anda. Inklusi keuangan meningkat, perekonomian semakin kuat. Solusi